Padahal itu di belakang tuh saya bawa keluarga pasien 2 sama jenazah 1, 3, 4 orang sama saya. Halo Bapak, boleh diperkenalkan nama Bapak terlebih dahulu? Boleh. Nama saya Wahyu, lahir di Banyuwangi bulan Januari tahun 87. Dengar Bapak ini sebagai driver ambulan ya Pak? Ya benar, di salah satu rumah sakit yang ada di Jember. Oke. Udah berapa lama sih Bapak Wahyu ini nganterin jenazah pakai ambulans? Kalau tidak salah 2019, sekitar 5 tahun saya di ambulan jenazah. Awalnya gimana sih Pak bisa jadi supir ambulans jenazah? Awal mula itu karena dulu saya seorang kuli bangunan ya, di proyek gitu ya. Terus kena pandemi, terus kerjaan tidak ada kan ya, susah nyari kerja kemana-mana, jualan juga susah. Terus ada temen yang nyaranin untuk nawarin kerja di supir ambulan, tapi ambulan jenazah. Sempat ragu sih pertama, cuman mau gimana lagi, keadaan pemasukan nggak ada, sedangkan pengeluaran kan terus, jadi terpaksa saya terima. Walau 1 bulan pekerjaan tuh rasanya belum sanggup, belum siap sebenarnya tuh. Seperti itu, tapi lama-lama ya terbiasa sudah. Waktu pertama kali Bapak nganterin jenazah ini ya Pak, rasanya tuh gimana? Rasanya tuh ya satu ya takut ya, otomatis takut ya, soalnya yang dibawa tuh bukan orang hidup gitu ya. Ya takut, tapi ya gimana, ini namanya udah pekerjaan, tanggung jawab sebagai suami dan ayah kan harus dijalani, gimana lagi gitu. Tanggung jawab sebagai Bapak ya Pak? Iya. Ada pengalaman yang paling nggak bisa dilupain selama jadi supir, mungkin hal mistis atau gimana gitu Pak? Kalau di ambulan jenazah ya, kalau masalah mistis itu sudah nggak bisa diomongin, banyak sekali Wak. Dari yang ini itu sudah sering sekali, banyak itu. Paling sering itu nemu tantangan apa saat di jalan? Mungkin dari masyarakat atau mungkin banyak bocor Pak gitu. Kalau masalah di jalan ya, kalau masalah di jalan tuh pernah saya ngalamin mobil itu pas ngangkut jenazah ya, di salah satu di daerah Jember, daerah selatan. Itu pernah saya mobil itu terasa berat kayak narik bis, rasanya nggak mau jalan, itu pernah. Padahal itu di belakang tuh saya bawa keluarga pasien 2 sama jenazah 1, 3, 4 orang sama saya. Tapi nggak tahu kenapa rasanya mobil itu berat sekali, seperti narik truk ya, berat sekali bukan jalan. Terus berhenti, saya lihat nggak ada apa-apa di bawah itu, terus lanjut lagi, terus jalan. Alhamdulillah setelah keluarganya itu bantu doa-doa, terus dijelasin ini kejadiannya apa yang meninggal ini sebelumnya ada apa, itu sudah dijelasin. Terus kita minta sama Yang Maha Kuasa, alhamdulillah bisa jalan lagi. Itu pertama kali ya Pak kayak gitu, sebelumnya nggak pernah ya Pak? Sebelumnya sih sering sekali yang lampu dipakai mainin, terus suara-suara tangis itu ya sering sekali. Lampu ambulannya dimainin gitu Pak? Iya, lampu ambulan tuh sering dia hidup, terus saya matiin, agak selang berapa menit lagi itu hidup lagi, itu sering sekali. Bapak pernah nggak nganterin jenazah itu tengah malam Pak? Mungkin jam 1 atau jam 2 dini hari gitu Pak? Sering banget, soalnya gini ya, kalau di jenazah, supir jenazah itu standby kan 24 jam dia harus siap ya. Kapanpun ada jenazah meninggal, entah itu jam 12, jam 1, jam 3 malam. Kalau saya pas dinas malam ya harus berangkat kemanapun itu alamatnya, entah itu lewatin hutan, kebun, harus diantarkan, tidak boleh nunggu lama-lama di kamar mayat saya. Seperti itu. Jadi kalau standby 24 jam itu Bapak itu biasanya ditelepon apa standby di sana Pak? Bukan, kita akan nge-shift ya, pagi, sore, dan malam. Cuman kalau pas ada shift malam, itu kalau pas ada yang meninggal, jam berapapun kita harus siap berangkat, seperti itu. Selain yang mobilnya berat tadi itu, boleh diceritain nggak Pak pengalaman horor yang lain apa aja? Dulu pernah di
salah satu kecamatan di daerah Jember juga. Habis nurunin jenazah, saya itu merasa ada yang ikut di belakang, padahal sudah turun semua. Ya seperti kayak makhluk seperti itulah, tidak kasat mata itu. Pas kurang lebih 2 kilo dari rumah duka. Itu malam hari atau Malam hari siang? hampir subuh. Kalau nggak setengah 4 jam 3. Soalnya saya berangkat setengah 2, kurang lebih setengah 4-an dari sana itu. Terus saya habis nurun jenazah, keadaan waktu itu orang-orang kan banyak yang belum bangun ya, untuk bantu jenazah turun ke rumah duka, masih dipotong kan. Saya sekian hampir 10 menit saya nunggu, habis itu udah datang orang-orang itu, saya turunin jenazahnya, terus saya pulang. Kurang lebih 2 kilo dari rumah duka itu masih sawah. Nah di situ saya merasa agak aneh. Terus saya lihat spion atas itu seperti ada makhluk ya di belakang itu. Terus saya udah gak enak rasanya, panas dingin. Turun, saya buka semua pintu-pintu ambulan itu. Terus saya bilangin, kalau nggak mau keluar dari ambulan, saya tinggal ambulan di tengah sawah di jalan itu. Nah, ternyata agak berapa menit setelah itu agak mendingan, perasaan enak. Saya lihat di dalam itu ya hawanya udah berubah lagi. Nah, saya masuk lagi, saya tutup, saya berangkat lagi ke kamar mayat, pulang langsung. Itu yang agak bikin aku deg-degan waktu itu. Soalnya pertama itu Sendirian, Pak? sendirian. Supir jenazah itu boleh berdua tapi di luar provinsi. Kalau masih Jawa Timur masih sendiri. Harus sendiri ya, Pak? Harus sendiri. Iya, Pak. Biasanya sebelum berangkat ngantar jenazah itu ya, Pak, Bapak Bayu itu ngapain? Mungkin berdoa atau apa yang Bapak Bayu? Kalau berdoa pasti itu ya, cuman surat-surat yang bahwa pasien yang meninggal itu harus sudah clear semua, terus kwitansi juga harus selesai semua, baru kita jalan. Kalau itu belum selesai ya kita nggak boleh jalan sama petugasnya yang di kamar mayat seperti itu. Masih ada prosesnya ya, Pak? Masih ada prosesnya. Apalagi kalau korban bunuh diri atau kecelakaan itu ya, itu harus nunggu visum dulu kan, nunggu dari kepolisian dulu. Kalau pasien sakit atau meninggal biasa ya, itu biasanya surat selesai langsung diantar, langsung pulang. Kan Pak Wahyu ini sudah sering ya, Pak, melihat orang sedih yang ditinggal keluarganya. Caranya Bapak Wahyu tetap tenang pas ngelihat keluarga yang sedih itu gimana? Kalau ngadepin orang berduka ya, Iya. kalau ngadepin orang berduka itu sebenarnya kita ya senyum, jangan sampai ngeliatin kita dia merasa nggak nyaman di melihat kita, apalagi kita udah memang tugasnya kita kan untuk mengantarkan jenazah sama keluarga pasien. Ya terutama ya senyum, terus kalau bisa ya dibantu doa juga, ngingetin sama keluarga, bantu ngingetin untuk bersabar, sudah ikhlas seperti itu. Bisa. Saya nih kalau lihat ambulans dia, Pak, jalannya kan cepet ya, Pak. Nah, supir ambulans itu apa harus punya skill khusus, Pak, untuk nyetir gitu, Pak? Kalau supir ambulans sih sebenarnya nggak diutamakan untuk cepat ya, nggak harus terburu-buru kayak emergency ya, kayak di depan itu ambulans kan ada dua, di depan untuk emergency, di belakang untuk jenazah. Kalau untuk jenazah itu sebenarnya kita nggak usah sirine, nggak usah ngebut-ngebut sebenarnya, cukup ngikutin aturan lalu lintas. Lampu merah pun kita harus berhenti seperti itu. Kalau itu berarti harus berhenti ya, Pak? Berhenti. Pernah dapat rute yang susah nggak, Pak? Kalau rute Medan susah itu biasanya di daerah pedesaan, itu paling rumit. Kadang dia naik turun gunung, jalan rusak seperti itu, sering sekali itu di daerah pedesaan itu biasanya. Iya, Pak. Sumpama Bapak Wahyu ini lagi makan ya, Pak, Ya terus ada panggilan mendadak. Nah, gimana itu, Pak? Apa langsung siap, apa harus siap, langsung siap ya, Pak? harus siap. Soalnya nggak boleh lama-lama. Kalau emang ada yang meninggal, tugas sebagai supir ambulan jenazah ya harus berangkat seperti itu. Ya, Pak. Dulu kan kita pernah mengalami zaman COVID itu ya, Pak. Ya, Nah, pas Bapak Wahyu nganterin jenazah pas zaman COVID itu beda nggak prosedurnya? kalau prosedurnya itu sama,
Cuman ada perbedaan waktu pengerjaannya. Waktu COVID itu bisa nganter jenazah sampai 5-6 kali dari hari biasa lain itu. Soalnya numpuk itu waktu di kamar mayat itu. Bentar Pak. Oke. Menurut Bapak orang-orang tuh udah cukup ngerti belum soal pekerjaan ini? Kalau menurut saya orang-orang ya, kalau nilai pekerjaan supir ambulan ya, sebetulnya sih mengerti ya. Kalau gimana supir ambulan bawa jenazah itu kayaknya sudah mengerti sih kalau orang-orang seperti apa. Menurut Bapak sendiri, apa yang paling penting dalam pekerjaan ini? Yang paling penting kalau supir ambulan nih, apalagi kita di jalan ya, itu nomor satu keselamatan. Keselamatan itu paling utama. Soalnya kita berhadapan dengan kaca, cuman maut itu kan sebagai supir itu cuman pembatasnya kaca di depan. Paling penting keselamatan. Apa Bapak juga merawat mobil ambulan sendiri? Itu pasti. Kita setiap pagi, setiap habis setelah subuh, itu yang dinas malam diwajibkan untuk mencuci ambulan setiap pagi. Berarti dirawat sendiri Pak, bukan ada petugas lain ya Pak? Bukan, kecuali ada yang sangat kotor, apalagi pas musim hujan gitu. Itu kita ya nggak sering sih, bisa dicucikan ke cucian mobil seperti itu. Yang kotornya lebih dari, pokok banyak lah seperti itu. Nah ini Pak, Bapak tuh pernah nggak sampai nggak tidur gara-gara tugas ini Pak? Sering sekali. Kalau pas dinas malam itu ada pasien satu aja kalau ke Banyuwangi pas jamnya mepet seperti itu udah nggak tidur ya gitu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. ya monggo. Menurut Bapak, apa sih makna dari pekerjaan ini buat hidup Bapak sendiri? Banyak ya, makanya ya. Soalnya kan penghasilan utama juga kan Ya. di si pekerjaan ini. Satu ya untuk penghasilan, yang kedua memang tanggung jawab sebagai driver di sana. Ya pokoknya banyak maknanya kalau sebagai supir ini di pekerjaan saya sekarang ini. Ternyata jadi supir ambulan tuh banyak keluh kesahnya juga ya Pak, harus sampai nggak Banyak, tidur gitu ya Pak. banyak sekali. Pokoknya kalau supir ambulan jenazah itu ya seperti itulah. Mungkin orang-orang bisa membayangkan seperti apa ini. Sudah biasa, sudah bisa mengerti lah orang-orang seperti itu kalau dilihat dari pekerjaannya. Terima kasih banyak Pak. Oke, Kita siap. semua jadi belajar banyak tentang sopir ambulan dari Sama-sama, Bapak. sama.